bagaimana cara kita sabar dalam menghadapi seorang bapak yang zalim kepada anak istrinya. Bapak saya sangat sulit dalam memberi nafkah kepada anak istrinya, tetapi sangat loyal dengan orang lain. Dan juga beliau ingin dipuji orang lain karena royalnya, tapi melalaikan amanah sebagai seorang imam di dalam keluarga. Dan bapak itu memiliki banyak hutang karena sangat royal dengan orang lain dan hanya ingin dipuji orang lain. Tapi saya yang membayar hutang bapak dengan dicicil dan membantu biaya adik sekolah dan juga kebutuhan keluarga. Kadang saya sudah capek Umi dan kecewa kepada sikap bapak saya. Mohon nasihatnya agar selalu bersabar dalam menghadapi bapak. Subhanallah ya, Allah tuh membuka pintu kemuliaan tuh macam-macam gitu ya. Ada anak diberikan rezeki orang tua yang baik sehingga anak itu menjadi mudah untuk berbakti. Ya, itu kan ya kemudahan. Tapi ada juga kadang Allah itu pengen menguji seorang hamba, misalnya seorang anak dengan mempunyai orang tua yang susah diatur, yang kadang kurang baik mungkin ya. Di situ ujiannya berat tapi kalau dia lolos luar biasa. Masya Allah. Artinya sebenarnya Allah ini sangat sayang kepada Anda. Anda diuji seperti dan kami husnuzan Anda adalah orang baik. Karena ibarat dengan kondisi ayah yang seperti itu, ternyata Anda masih berusaha untuk bisa membayarkan hutang ayah. Hanya tadi ada, jangan merasa capek. Ini adalah pangkat tinggi. Ini adalah pangkat tinggi. Allah pengen mengangkat Anda setinggi-tingginya. Tapi memang benar, merasa capek wajar, manusiawi. Anda manusia, ada rasa lelah. Seharusnya Anda yang dicukupi, tapi ternyata Anda harus mencukupi ayah yang mungkin punya sifat seperti yang Anda ceritakan. Tapi sekarang gini loh, Anda harus lebih sayang malah dengan ayah yang seperti itu. Kenapa? Karena kasihan. Kalau memang ada seorang ayah yang dolim seperti itu, memberikan nafkah kepada anak istrinya, tapi royal kepada orang luar, senang ngutang, sedangkan sama anak istri sama sekali gak peduli. Itu sebenarnya urusan ayah Anda berat di hadapan Allah nantinya. Kalau dia tidak berubah dan tidak bertobat, maka Anda harus lebih kasihan. Artinya Anda dekati ayah Anda, jalin hubungan indah. Jangan karena kesalahannya menjadikan Anda langsung ilfil kepadanya, lalu menjadikan Anda gak bisa hormat kepadanya, lalu menjadikan Anda memandangnya sebelah mata. Bagaimanapun dia adalah ayah Anda. Jika bukan melalui beliau juga Anda tidak akan terlahir di dunia. Allah jadikan dia sebagai ayah Anda dengan segala kekurangannya terimalah, dan lalu tinggal bangun komunikasi yang indah. Mungkin selama ini belum pernah ada yang berusaha untuk mendekat kepada ayah, hanya karena sifat ayah yang kurang nyaman, semua anak-anaknya mungkin menjauh, lalu sudah memandang buruk ayah. Maka coba Anda lakukan pendekatan gitu kan. Artinya ayah Anda sebenarnya punya bibit baik, sudah royal dengan orang lain. Artinya bibit itu ada, hanya mungkin kekurang dekatan dengan anak dan nafsu istri ya mungkin ya, menjadikan beliau itu akhirnya dengan anak istrinya menjadi kurang peduli, atau mungkin merasa anak istriku itu mampu kok gitu, sehingga mungkin beliau akhirnya mungkin memandangnya teman-temannya lihat yang belum mampu. Jadi kadang ada orang tuh yang seperti itu. Saran kami gitu ya, buat hubungan indah, jalin komunikasi yang baik. Jadikan Anda itu adalah penyambung antara ayah dengan ibu gitu kan. Kalau memang hubungan ayah ibu kurang indah, kurang bagus, maka jadi Anda anak yang bisa menjadi pengikat gitu ya. Sehingga Anda yang baik dengan ayah, perhatian dan sebagainya, bermanja kepada ayah. Karena apa? Kalau Anda sudah dekat, hubungan Anda baik, hubungan Anda bagus, itu nanti akan memudahkan Anda untuk bisa mengajak ayah Anda kepada kemuliaan. Mungkin nanti Anda bisa curhat di situ, ayah jangan ini lagi, jangan utang-utang lagi sih ya. Mohon maaf saya nyetel. Tapi kalau hubungan jauh Anda, ketika Anda nggak dekat tiba ngomong begitu, yang ada malah ayah emosi. Tapi di saat Anda dekat atau apa, kami yakin di hati ayah Anda ada cinta dan yang luar biasa. Hanya karena mungkin tidak pernah ada yang mendekatinya, sehingga kayaknya akhirnya menjadi semakin jauh. Apalagi di luar mungkin orang mengelulukan karena royalnya ayah Anda, semua muji begini menjadi kebanggaan. Sedangkan di rumah mungkin ya karena memang sudah tahu aslinya, akhirnya Anda malah merendahkan, itu menjadikan ayah malah semakin jauh. Makanya ya Anda berusaha untuk mendekati ayah. Jadi alihkan perhatian ayah. Kalau dulu ayah bisa dekat sama temannya, ayo sekarang bikin nyaman di rumah, bikin senang di rumah, anak-anaknya ngerangkul kepada ayah, bermanja kepada ayah, baik pada ayah, sampai nanti ayah tuh hatinya keambil, sehingga kesibukan beliau di luar bisa terkurangi karena anak-anaknya menyenangkan di rumah gitu ya, bikin suasana asyik. Setelah itu mungkin nanti kalau sudah Anda merasa sudah bisa bangun kedekatan, Anda nanti bisa banyak mengadu kepada ayah gini, supaya nanti ayah berubah pelan-pelan. Karena kalau terus ayah Anda dalam keadaan seperti ini, ayah Anda zalim, dosa. Dan kalau dosa nanti akan mendapatkan murka Allah. Apa Anda tega? Gitu loh. Apakah Anda tega bahwa ayah Anda mendapatkan murka Allah gitu kan? Itu harus kita perhatikan. Jadi berwelas asilah gitu lah di saat kita menemukan orang tua itu kurang baik gitu ya. Karena bagaimanapun mereka adalah orang yang punya banyak jasa kepada kita. Bagaimanapun kita berharap kepada Allah agar senantiasa mencintai dan memuliakan orang tua kita. Dan insya Allah inilah harapan yang harus selalu tumbuh di hati kita, menginginkan yang terbaik untuk orang tua kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab.